wanna be happy. Be happy now. Be happy now. Be happy. Smart Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Tetap kuat sampai dengan saat ini, terutama di bulan yang baru ini, bulan April 2024, di mana kita sudah melalui banyak hal dari awal tahun ya, dan baru saja kita melangkah ke lembaran selanjutnya, di mana baru selesai merayakan hari kemenangan Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Selamat pagi Smart Listeners, saya harus sama menemani Anda dalam program Smart Happiness. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kita baru bertemu lagi nih di minggu ini. Kita akan berbincang, Tasya akan menemani Anda dalam program Smart Happiness yang kita akan gali nih sehari-hari ilmu dan juga inspirasi lewat narasumber kami, motivator nasional leadership and happiness, Pak Arfan Pradiansa. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Pak Arfan, fresh karena baru lebaran ya. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin Pak Arfan. Sama-sama, saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faizin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang kembali dan menang. Ya. Oke, Pak Arfan, kita di sesi yang pertama ini tentu saja akan diawali dengan membahas lagu yang tadi diputarkan. Saya sendiri suka banget Pak Arfan karena saya teman tulus kan. Dibuka dengan tulus, jadi semangat banget nih di hari ini. Tapi sebenarnya apa sih maknanya memilih lagu ini yang apakah ada berkolerasi dengan topik di kesempatan pagi hari ini seputar puasa usai? Apa yang berubah? Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Tasya, betul sekali lagu ini saya pilih ya untuk menemani kita pada pagi hari ini dan cocok sekali dengan tema kita. Tema kita adalah puasa usai, apa yang berubah? Nah, itu kan sebuah pertanyaan reflektif yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Nah, tadi salah satu jawabannya adalah ada dalam lagu Tulus ini, gitu ya. Apa itu? Menjadi manusia yang kuat. Nah, itu dia ya. Tadi dia bilang tadi, kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Jadi ini kan sebetulnya ada dua kekuatan nih di dalam diri kita. Kekuatan pertama itu, ini pernah kita bahas di bulan Ramadan kemarin, ada yang namanya tubuh kasar, ada yang namanya tubuh halus. Jadi kalau tadi Tulus mengatakan kau bisa patahkan kakiku, itu berarti tubuh kasar. Itu bisa dipatahkan. Kau bisa lumpuhkan tanganku, itu tubuh kasar yang bisa dilumpuhkan. Tapi dia bilang, kamu tidak bisa mematahkan mimpi-mimpiku. Nah, itu tubuh halus kita. Gitu. Ya. Kamu bisa merebut senyumku. Kamu bisa merobek hatiku. Tapi tunggu tak akan lama, karena aku sudah tahu apa obatnya. Nah, itu ya, kira-kira begitu. Nah, kita tahu obatnya gimana? Nah, karena kita sudah melakukan puasa selama sebulan penuh. Dan puasa itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengedepankan tubuh halus kita, supaya kita menyadari bahwa manusia itu sesungguhnya, hakikatnya manusia itu adalah tubuh halusnya, bukan tubuh kasarnya. Nah, kemudian Tulus mengatakan tadi, manusia-manusia kuat itu kita, jiwa-jiwa yang kuat itu kita. Jadi yang namanya manusia itu ya jiwanya itu, bukan badannya sebetulnya. Ya, manusia yang kuat itu kita, yang kuat itu apanya? Jiwanya, yang tidak bisa dipatahkan oleh siapapun gitu. Dia bilang juga, kau bisa hitamkan putihku, kau akan gelapkan apapun, kau bisa runtuhkan jalanku, kau akan kutemukan jalan yang lain. Nah, jadi ini memang mudah-mudahan kalau kita sudah menjalankan ibadah puasa dengan benar gitu ya, dengan baik, ya kita bisa sampai seperti ini, menjadi manusia kuat yang tidak bisa dikalahkan oleh siapapun gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Namun izin saya mau menyatukan perspektif dulu begitu ya Pak Arfan ya. Puasa usai apa yang berubah gitu.
Ini kan pasti dalam setiap diri individu, apalagi smart listeners yang berpuasa di Ramadan kemarin akan berbeda-beda begitu kan. Ada yang mungkin perubahan dalam sisi spiritualitas, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ada juga yang mungkin jadi lebih sehat, mau merutinkan puasa, Pak Arfan. Atau ada lagi yang mungkin berubahnya dari segi ukuran berat badan begitu entah lebih kurus atau justru lebih menggembuk lagi gitu kan setelah berpuasa dan kemudian lebaran begitu. Lebaran jadi lebaran kan, ada juga yang seperti itu ya Pak Arfan. Ini kan tentu akan berbeda-beda, tapi dalam konteks di Smart Happiness pagi hari ini kita akan membahas berubahnya seperti apa Pak Arfan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, dan terima kasih Smart Listeners Anda bergabung bersama dengan kami. Tasya undang Anda di pagi hari ini di 0812 11 12 959, dan Anda juga bisa langsung tonton di YouTube channel Radio Smart FM di pagi hari ini. Sama-sama dan Kak Fredensya akan kembali tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. If you want to be happy now. Be happy now. Be happy. Smart Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Senang sekali ya, di momen setelah Lebaran mungkin juga Anda yang di kesempatan pagi hari ini ada yang mendengarkan kami tapi posisinya nggak di rumah gitu ya, mungkin masih di kampung halaman atau mungkin lagi di perjalanan untuk kembali ke kota asal. Anda yang bergabung di pagi hari ini, selamat pagi saya ucapkan, dan boleh langsung berkomentar ataupun bertanya ya di 0812111299. Cantumkan nama Anda, domisili, dan juga mungkin ada yang ingin Anda tanyakan atau mau berbagi kisah ataupun cerita begitu ya Smart Listeners. Apa sih perubahan yang Anda rasakan terutama di bulan puasa di bulan Ramadan kemarin? Sekali lagi 0812 11 12 959.
Kita masih bersama dengan motivator nasional leadership and happiness Pak Arfan Pradiansyah, yang Pak Arfan mungkin boleh izin dijawab pertanyaan saya di sesi sebelumnya, karena kita mau menyamakan perspektif dulu nih, apa yang berubah Pak Arfan? Silakan. Ya, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, pertanyaan yang jauh lebih penting sesungguhnya adalah apakah pertanyaan apa yang berubah itu relevan nggak buat Anda? Itu, karena saya khawatir ada orang yang mungkin mengatakan pertanyaan puasa usai apa yang berubah itu nggak penting, nggak relevan gitu. Kan puasanya udah selesai, ya sudah gitu. Nah, kira-kira kalau kita tanyakan kepada smart listener nih, apa nih jawabannya nih? Pertanyaan ini relevan nggak? Pertanyaan bahwa puasa sudah selesai, apa yang berubah itu relevan nggak pertanyaan itu? Baik, silakan ya smart listeners, boleh ditinggalkan sih ya. Relevan ya sih untuk Anda apa yang berubah? Kalau saya sendiri, Pak Arfan, di bulan puasa ini yang menurut saya berubah sih gaya hidup ya, jadi lebih selektif dalam memilih makan dan juga lebih ke gaya hidup sih Pak Arfan. Ya, tapi pertanyaan itu relevan nggak kalau ada orang yang bertanya kepada Tasya, puasa kan udah selesai nih, apa yang berubah gitu? Pertanyaan itu sendiri relevan nggak? Kalau untuk saya sendiri cukup relevan Pak Arfan. Ya, karena mungkin ada yang mengatakan bahwa itu tidak relevan pertanyaannya gitu, karena ini kan puasa itu kan sesuatu yang wajib kita lakukan gitu, ini sudah sesuatu yang rutin gitu, yang nggak ada hubungannya dengan perbaikan diri saya gitu. Kalaupun saya melakukan puasa, yang saya lakukan ya hanya mengubah pola makan misalnya ya, jam makan bahkan begitu ya. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu, dan pertanyaan ini sebetulnya dari pertanyaan ini saja kita sudah bisa melakukan refleksi. Orang-orang yang mengatakan pertanyaan ini relevan, puasa usai apa yang berubah itu relevan nggak? Relevan sekali gitu. Kalau saya kan mengatakan itu relevan sekali buat saya gitu. Kenapa ya? Kita udah berjuang selama 1 bulan ya, dan itu tidak mudah ya untuk bisa berpuasa, menahan hawa nafsu, mengendalikan diri itu sama sekali tidak mudah gitu. Jadi kalau nggak ada yang berubah sama sekali setelah 1 bulan ini, saya merasa rugi gitu. Jadi pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi saya, tapi pertanyaan sangat penting gitu. Dan ini pertanyaan ini akan membantu saya untuk mengukur diri saya bagaimana planning saya ke depan gitu. Apa yang sudah saya lakukan itu sudah efektif atau belum dalam bulan puasa kemarin, dan planning ke depannya apa gitu selama 11 bulan ke depan gitu. Orang-orang yang mengatakan pertanyaan ini tidak relevan adalah orang-orang yang menganggap bahwa berpuasa itu adalah semata-mata sebuah rutinitas, ya acara tahunan yang ketika selesai ya sudah selesai, dan tidak ada hubungannya dengan perubahan pribadi, dengan perkembangan diri gitu, tidak ada hubungannya gitu. Ya jadi ini ketika kita mengatakan ya relevan atau tidak relevan itu kita udah langsung bisa berkaca gitu. Sebenarnya kita pilih yang seperti apa gitu. Itu dulu Tasya yang pertama. Oke, baik. Tadi sempat juga disinggung ya Pak Arfan seputar hubungannya dengan lagu yang di awal diputarkan gitu ya, menjadi manusia kuat gitu. Ini kuat yang Pak Arfan maksud itu secara spiritual kah? Atau secara itu karena kita mampu melawan hawa nafsu, mampu menahan lapar, apakah itu kuat menahan laparnya itu Pak Arfan atau seperti apa? Silakan. Ya seperti ini lagu dari Tulus tadi kan, dia kan bilang tadi apa tuh? Manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita, manusia kuat, itu kita, jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Artinya apa yang kuat? Jiwa. Karena selama ini kalau kita bicara mengenai kekuatan, itu ada dalam pikiran kita itu adalah kekuatan tubuh kita. Jadi kan manusia itu terdiri dari 2 ya, ada jiwa, ada tubuh. Gitu. Jiwa itu yang saya istilahkan sebagai tubuh halus, ada lagi tubuh kasar gitu. Yaitu tampilan kita ini. Arfan Pradiansyah tinggi 175 cm, tampilannya kayak gini, nah itu namanya tubuh kasar. Kita seringkali tertipu, Tasya. Ketika kita bicara mengenai manusia, kalau saya melihat Tasya tuh, kalau kita ada hidup di alam materi, di alam dunia, maka yang saya lihat Tasya itu seperti yang saya lihat sekarang ini, gitu.
tampilannya gitu, Tasya pakai kacamata, pakai hijab gitu, itu tampilannya seperti itu. Itu padahal Tasya yang sebenarnya bukan kayak gitu. Tasya yang sebenarnya itu tidak terlihat gitu. Makanya saya bilang tubuh halus. Tasya yang sebenarnya itu adalah Tasya dalam kemasan spiritual, dalam kemasan roh gitu ya, dalam kemasan jiwa gitu. Manusia itu adalah itu yang harus kuat gitu, jiwanya yang harus kuat gitu. Dan itu yang kita capai dengan puasa. Kenapa jiwa yang harus kuat? Karena jiwa itu adalah identitas kita. Jadi kita bicara identitas, Tasya. Banyak sekali orang yang mengidentitaskan dirinya dengan tubuhnya gitu. Nah itu sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan manusia di dunia ini. Mengidentitaskan dirinya dengan tubuhnya. Sehingga ketika kita bicara mengenai manusia kuat, maka kuatnya itu adalah kuat tubuhnya. Dan yang selalu kita jaga setiap hari, setiap saat kan adalah tubuh kita kan. Gimana caranya tubuh kita ini supaya sehat, ya, supaya tidak kena penyakit apapun, supaya selalu bugar, makan yang bergizi, olahraga yang cukup, tidur yang cukup. Nah itu kan semuanya adalah tubuh. Fokus kita adalah kepada tubuh besar kita gitu. Nah, padahal sesungguhnya manusia itu hanya menjadi tubuh kasar itu pada saat dia ada di dunia gitu. Jadi yang namanya asal padiasa itu dari mungkin 1000 tahun yang lalu itu sudah ada sebenarnya yang namanya asal padiasa itu dalam bentuk roh, dalam bentuk spiritual gitu ya, dalam bentuk tubuh halus, dalam bentuk jiwa. Itu asal padiasa udah ada tuh. Pasaristama udah ada tuh sejak mungkin 100 tahun yang lalu atau 200 tahun lalu, kita nggak tahu gitu. Tapi yang ada di dunia ini mungkin baru let's say 30 tahun gitu. Nah itu selama 30 tahun ini Tasya ada di dunia ini. Selama 30 tahun ini katakanlah begitu. Kita nggak pernah tahu nanti sampai berapa tahun gitu. Katakanlah let's say 70 atau 80 gitu. Nah setelah itu apakah Pasaristama masih ada? Masih ada. Cuman sudah keluar dari tubuh kasar ini gitu. Jadi kita tubuh kasar itu hanya sangkutan istilahnya, hanya sangkutan jiwa. Ketika kita ada di dunia, jadi roh kita tuh jalan terus tuh roh. Jalan terus ketika ada di dunia, nyangkut dia di dalam tubuh kita ini. Dan tubuh ini bisa menjadi sangkutan yang baik, bisa juga tubuh kasar ini menjadi penjara bagi kita gitu. Nah sampai nanti pada saat tertentu, maka kita akan keluar lagi dari tubuh kita dan terus berjalan, menjalani, meniti perjalanan kita menuju Tuhan gitu. Nah, puasa itu sesungguhnya adalah upaya kita untuk menyadarkan diri kita bahwa, hei, kamu salah berpikir selama ini, kamu salah mengira selama ini, kamu salah identitas gitu. Identitasmu itu bukan tubuh kasarmu itu yang tingginya 170 itu, bukan. Identitas kamu itu adalah tubuh halusmu gitu. Dan tubuh halus itu harus menjadi kuat. Makanya tadi kata Tulus, jiwa-jiwa yang kuat. Karena kita membuktikan dengan puasa ini, kita nggak makan, gitu ya, kita bisa kuat. Saya itu beberapa minggu yang lalu ya, di bulan puasa, itu memberikan sesi motivasi di sebuah hari Jumat gitu, dari jam 1:30 sampai jam 6 sore, bayangin tuh. 1:30 sampai jam 6 sore, nggak makan, nggak minum, dengan penuh semangat, dan nggak lapar, nggak haus, gitu, dan benar-benar kuat, gitu. Nah pertanyaannya, yang kuat apa dong kalau begitu? Yang kuat itu pasti bukan tubuh kasar saya, karena tubuh kasar saya nggak dikasih asupan selama 14 jam gitu. Dan itu jam-jam kritis, jam 1:30 berarti nggak bisa sholat Jumat. 1:30 sampai jam 6 tuh nggak berhenti itu. Itu jam-jam kritis tapi saya kuat gitu. Nah itu pasti adalah tubuh halus saya yang berperan, spiritualitas saya, jiwa saya yang kuat sesungguhnya. Nah puasa itu sesungguhnya ingin menyadarkan itu. Nah kalau sekarang puasa kita nggak sadar-sadar juga, berarti ada yang salah dengan penghayatan kita terhadap bulan Ramadan. Itu ada yang salah gitu. Karena tujuan dari berpuasa menurut saya ya, bukan hanya menciptakan kebiasaan yang berbeda, perilaku yang berbeda, tapi yang paling penting sesungguhnya adalah mindset yang berbeda gitu. Mindset apa? Mindset dalam cara kita melihat hidup kita, melihat identitas kita gitu di dunia ini gitu. Dan ketika kita menyadari bahwa identitas kita itu adalah jiwa, bukan tubuh, maka kita akan mengalami perubahan yang sangat
hakiki dalam hidup kita gitu, Tasya. Baik. Apakah ini ada hubungannya juga Pak Arfan dengan bagaimana salah satu hal yang ditekankan dalam bulan Ramadan berpuasa yang kita tahu ya agar memunculkan rasa empati di dalam diri kita terhadap penderitaan mungkin orang lain yang tidak bisa makan saat itu atau makannya terbatas jadi tidak bisa suka-suka begitu ya. Apakah itu juga merupakan salah satu ya penyadaran diri gitu atau pelatihan diri untuk lebih berempati dengan orang-orang seperti ini? Seperti apa Pak? Tadi sudah untuk dijawab di sesi selanjutnya. Kita jeda dulu sejenak Smart Listeners. Anda sekali lagi Tasya undang di 0812 11 12 9. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit. If you want to be happy now. Be happy now. Be happy. Smart Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Bagaimana Smart Listeners lebaran Anda? Apakah berkesan berkumpul bersama dengan keluarga, begitu ya, bertemu dengan sanak saudara, sepupu-sepupu, ipar-ipar yang mungkin nggak pernah kelihatan ini mulai keluar semua, begitu Smart Listeners. Bagaimana? Apakah ada yang mungkin Anda rasakan berubah, begitu ya? Karena kalau kita bertemu dengan sanak saudara, apalagi orang tua, begitu Smart Listeners, melihat dari tahun ke tahun, itu pasti akan berubah. Pasti kita sebagai anak atau ya pasti ingin yang terbaik begitu ya. Dan perubahan ini juga pasti kita rasakan apalagi di bulan Ramadan kemarin. Kira-kira apa sih perubahan yang Anda rasakan begitu? Apakah ada perubahan-perubahan dari diri Anda baik itu secara spiritualitas yang akhirnya ini mengarahnya adalah kepada menjadi manusia yang lebih kuat gitu secara jiwa, karena Pak Arfan juga sempat bilang bahwa ternyata hakikat manusia itu sebenarnya adalah tubuh halus atau jiwanya. Kita masih akan bahas seputar hal ini. Puasa usai, apa sih yang berubah
masih menjadi topik kami dan masih bersama dengan Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, apakah yaitu ketika kita berpuasa ini, karena kan kalau misalnya kita ngomongin sebagai manusia kuat, ini kan lebih ke dalam diri kita begitu ya, kita dan diri kita, jiwa atau tubuh halus kita yang kuat ya terhadap diri kita. Apakah ini juga akan merubah pandangan kita terhadap orang lain, terhadap mungkin lebih empati, lebih punya kasih sayang atau seperti apa Pak Arfan? Pasti seperti itu. Jadi ketika kita melakukan perubahan cara pandang, kan ini kan perubahan cara pandang ya. Kita bicara mengenai jiwa, yang paling penting dari diri manusia itu adalah jiwanya sebetulnya. Badannya juga penting, karena badan itu adalah rumah kita selama kita di dunia ini. Jadi kalau badannya rusak juga repot gitu. Badannya rusak juga repot, karena itu kan tempat tinggal kita. Nah yang menarik adalah, bedanya adalah kalau kita punya rumah kita rusak, misalnya bocor-bocor dan sebagainya gitu, kemudian kita mau melakukan renovasi rumah. Maka yang akan kita lakukan adalah kita pindah dulu ke rumah lain. Ya kan? Kita akan cari rumah dulu. Saya mau renovasi rumah nih, rumah saya udah banyak yang bocor, tembok udah berlubang, misalnya gitu ya. Saya mau renovasi rumah deh. Saya targetin 3 bulan deh, saya mau renovasi rumah. Nah, selama 3 bulan itu saya ngungsi. Saya ngungsi ke rumah yang lain gitu, istilahnya ngekos lah gitu ya, saya kos lah di rumah yang lain gitu, atau ngontrak lah selama 3 bulan. Itu bisa kita lakukan kan, kalau kita mau melakukan renovasi rumah. Tetapi sayangnya itu tidak bisa kita lakukan ketika kita mau melakukan renovasi tubuh kita ini gitu. Jadi kalau renovasi tubuh itu, kayak orang mau renovasi rumah, tapi orangnya nggak bisa keluar dari rumah. Jadi dia lakukan kerja dan sebagainya, kita tetap ada di rumah itu, gitu ya. Itu susahnya yang namanya, itu perbedaannya ya dengan rumah dengan tubuh kita gitu. Jadi tubuh juga emang harus kuat juga sih. Jadi jangan kemudian ketika kita mengatakan jiwa harus kuat, kemudian tubuhnya sakit. Nah kalau tubuhnya sakit itu akan grogoti juga kebahagiaan kita gitu. Jadi dua-duanya harus sama-sama kuat. Gitu. Tapi kita menyadari bahwa yang abadi itu adalah jiwa. Ya, tubuh itu hanya hitungannya puluhan tahun lah gitu. Ya 70, 80, 90 gitu. Paling seperti itu. Dan nanti akan rusak gitu. Nah, kalau kita melakukan puasa, tentu pasti akan ada perubahan-perubahan. Ya misalnya kesadaran kita mungkin akan meningkat kan gitu ya. Kesabaran akan meningkat. Rasa syukur juga akan meningkat gitu ya, karena kita sudah biasa dalam kondisi kekurangan, ibaratnya udah puasa 14 jam, begitu melihat segelas air saja, air putih saja itu rasanya udah nikmatnya luar biasa kan gitu. Jadi syukur itu salah satunya adalah di-drive oleh kekurangan gitu. Ketika kita mengalami kekurangan, maka rasa syukur kita akan meningkat gitu. Kesabaran juga akan meningkat gitu dengan berpuasa ini. Juga kontrol diri. Ya kita lebih bisa mengontrol diri kita. Nah satu lagi juga adalah empati gitu, karena kita tahu rasanya kayak gini ya kalau nggak makan gitu. Tapi kalau cuma itu saja, itu menurut saya masih terlalu sederhana gitu. Kok puasa cuma dapatnya itu aja gitu kan? Banyak orang yang kalau ditanya gitu ya, kalau ditanya apa sih yang kamu dapetin dari puasa? Ya saya jadi bisa ngerasain apa yang dirasakan oleh fakir miskin yang nggak makan dan seterusnya gitu. Itu pemikirannya masih makan juga sih sebenarnya gitu ya. Kalau saya sih udah lebih daripada itu gitu. Tapi bagus-bagus aja kalau kemudian puasa bisa membuat kita berempati pada orang itu bagus gitu. Tapi sebetulnya yang diinginkan dari bulan puasa ini menurut saya lebih daripada itu gitu. Jadi bukan hanya berpikir laparnya itu gitu. Itu pelajaran mengenai lapar dan dahaga itu mestinya udah lewat gitu ya, udah lewat gitu. Itu pelajaran waktu kita masih sekolah SMA dulu gitu kali gitu. Gitu ya, termasuk merasakan ya orang miskin itu bagaimana ya kalau mereka nggak bisa makan tuh laparnya kayak gini ya gitu. Kalau saya udah lewat dari itu gitu. Karena untuk beberapa orang itu masih jadi tantangan mungkin ya Pak Arfan. Nggak apa-apa gitu. Jadi tantangan ya nggak apa-apa ya, paling nggak itu bisa meningkatkan empati Anda gitu kepada sesama gitu. Oke, baik. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah menurut Pak Arfan begitu ya, sebulan berpuasa itu cukup untuk berubah hal-hal di dalam diri kita ini? Karena namanya perubahan yang lebih deep, yang tadi agar jiwa kita ini direnovasi begitu ibaratnya Pak Arfan, ini kan tentu butuh waktu yang cukup
lama begitu ya, belum lagi kita harus lihat ke dalam diri, di dalam diri juga nggak bisa yang ringan tapi juga deep benar-benar ya, karena tadi kita tuh bingung ini udah sampai mana sih begitu ya penyelaman saya terhadap diri sendiri yang akhirnya malah nggak bergerak kemana-mana gitu. Sebulan tuh sebenarnya cukup nggak sih Pak Arfan? Ini pertanyaan yang bagus banget ini. Ya. Ini pertanyaan yang bagus sekali dan jarang ditanyakan orang. Saya kira baru selama saya talk show dan sebagainya baru Tasya yang nanya. Makasih Pak. Emang banyak orang yang menganggap udah cukup gitu loh. Tapi saya ingin mengatakan sejujurnya ya, sebulan itu masih jauh. Sebulan itu sangat tidak cukup gitu. Kenapa saya berani ngomong gitu? Saya ngomong dari pengalaman saya sendiri aja gitu. Ya. Saya kan sudah 40 kali lebih ya berpuasa itu kan udah 40 kali lebih lah berpuasa. Pertanyaannya setelah puasa itu apa saya menjadi orang yang seperti saya di bulan Ramadan? Ternyata enggak juga gitu. Jadi nggak cukup itu latihan cuma sebulan itu nggak cukup banget gitu. Nggak cukup banget. Kita pementasannya berapa bulan? Oh, Latihannya sebulan. pementasannya cuma berapa menit kan Arfan? Pementasannya 11 bulan dong. Oh, sorry. Iya bener ya. Oh iya. Latihannya sebulan. Kita latihan sebulan nih, latihan marah gitu ya. Kemudian kita tahan. Oh iya, benar. Call diri, ya kan, sabar. Mau melakukan hal-hal yang nggak benar, ingat lagi puasa. Mau bohong juga lagi puasa jangan bohong gitu kan. Kan kamu lagi puasa jangan bohong gitu. Pertanyaannya apa? Emangnya kalau lagi nggak puasa boleh bohong? Kan gitu kan? Iya. Lagi puasa jangan marah-marah gitu kan. Pertanyaannya apa? Oh jadi kalau nggak puasa boleh marah-marah. Jangan ngegosipin orang, kamu lagi puasa. Berarti kalau nggak puasa, boleh ngegosipin orang. Kan begitu kan asumsinya kan. Jadi, yang namanya pementasan kita itu 11 bulan ya. Latihannya sebulan. Nah, saya tanya sekarang kepada Tasya, kalau kita mau mementaskan sesuatu di panggung gitu, lebih lama latihannya atau lebih lama pementasannya? Lebih lama latihannya Pak. Iya kan? Iya. Kayak misalnya kita paskibra aja loh ya, yang mau ngibarin bendera itu ya, ngibarin benderanya paling cuma berapa menit sih gitu. Latihannya itu loh berbulan-bulan, bener nggak? Kayak kita mau pentas seni gitu ya, mau pentas seni di panggung, lebih lama latihannya kan? Latihannya bisa berminggu-minggu. Saya dulu ikut waktu mahasiswa dulu ikut paduan suara mahasiswa UI, Paraguita. Mau pementasan latihannya berminggu-minggu, pementasan cuma 5 menit. Berarti mestinya yang bagus begitu kan? Latihan harus lebih lama daripada pementasan. Nah, coba kita lihat dengan puasa ini. Mana yang lebih lama? Latihan atau pementasan? Pementasannya Pak. Pementasannya, itu berarti kan latihan itu nggak cukup sebenarnya gitu. Latihannya cuma 1 bulan, pementasannya 11 bulan. Kebalik kan, mestinya latihannya 11 bulan, pementasannya yang 1 bulan. Mestinya kan gitu. Nah, ini kebalik. Jadi, saya ingin mengatakan bahwa latihan selama sebulan itu jauh dari cukup. Jauh dari mencukupi. Ya, jadi kita harus menambah latihan sendiri. Itu Tuhan itu, ya kalau Tuhan suruh kita puasa 11 bulan, mungkin banyak yang komplain gitu ya. Oh 11 bulan Tuhan kelamaan, ya udah deh kata Tuhan, sebulan aja deh. Sebulan aja deh. Tapi benar pertanyaan Tasya, sebulan itu jauh dari cukup. Loh, kamu pementasannya aja 11 bulan, kok latihannya sebentar banget. Cuma sebulan. Nah karena itu, sebulan itu cuma basicnya saja. Nah caranya gimana? Ya kita harus meneruskan ini. Meneruskan menjaga suasana hati. Jadi puasa itu sebetulnya bukan hanya puasa fisik ya, tapi puasa batin, puasa pikiran. Nah cuma sebagai manusia kita susah, masalahnya kita ini karena kita terikat dengan tubuh kita ini, maka kita seringkali lupa gitu, karena tubuh ini banyak maunya. Tubuh kita ini banyak maunya loh Tasya. Hawa nafsu kita tuh besar gitu, mau ini, mau itu, gitu. Hawa nafsu kita tuh besar gitu. Hasrat kita tuh besar gitu. Bahkan baik hasrat yang benar maupun hasrat yang nggak benar itu besar gitu. Itu yang bisa melemahkan kita. Maka kita harus menyusun strategi ke depan gitu. Kalau saya contoh saya ya. Ini saya declare ini sebagai, maksudnya juga bukan mau show off gitu ya, tapi supaya jadi nanti ada yang ngingetin kalau saya keluar jalur, karena
kemungkinan saya keluar jalur juga besar gitu masalahnya gitu. Jadi gimana cara saya menjaga itu? Ya udah, puasa udah kan 30 hari udah. Saya akan puasa Syawal nih. Selama 6 hari ini saya akan puasa Syawal. Tujuan saya puasa Syawal apa? Conditioning aja gitu bahwa ini kan belum selesai kan gitu. Puasanya belum selesai kan gitu. Saya akan puasa Syawal. Kemudian nanti kalau puasa Syawal udah selesai, saya akan puasa Senin atau Kamis gitu ya. Senin atau Kamis. Jadi bukan Senin Kamis puasanya gitu ya. Atau saya ya. Senin atau Kamis gitu. Pokoknya dalam seminggu saya akan puasa sepanjang tahun. Dalam seminggu sehari aja. Ya kalau bisa Senin bisa, Kamis bisa, bagus. Senin Kamis namanya. Tapi kan di tengah kesibukan saya mungkin ada banyak hal di mana saya memilih untuk tidak berpuasa gitu. Saya akan berpuasa Senin atau Kamis dalam setahun ini. Nanti saya akan pilih harinya sesuai dengan kesibukan saya, akan saya sesuaikan. Nah, itu planning saya, supaya apa? Karena saya menyadari bahwa puasa ini ternyata hikmahnya luar biasa loh gitu. Dan hikmah yang luar biasa yang saya dapatkan, kalau tahun-tahun sebelumnya itu baru semata-mata perubahan perilaku. Padahal perubahan perilaku itu tidak stabil gitu. Ya kan, waktu bulan puasa bisa mengontrol diri. Tapi kita ngomongnya sering kali gitu. Kamu jangan marah dong, kamu lagi puasa. Sebetulnya di bawah sadar kita mengatakan kalau lagi nggak puasa boleh marah. Kamu jangan ngomongin orang dong, jangan ngegosip, kan kamu lagi puasa. Nah, berarti di bawah sadar kita apa? Kalau lagi nggak puasa boleh, kan begitu. Nah itu saya tahun-tahun lalu cuma seperti itu. Nah tahun ini mungkin karena dipicu oleh banyak peristiwa, termasuk yang paling dominan adalah meninggalnya istri saya, ya berpulangnya istri saya ke rahmatullah. Itu buat saya itu perubahan paradigma banget gitu. Yang membuat saya akhirnya mengatakan iya ya, yang namanya manusia itu bukan tubuhnya, tetapi jiwanya. Nah, berarti fokus kita adalah kepada jiwa. Bagaimana saya menyiapkan bekal, mengumpulkan bekal, apakah saya sudah siap nanti di alam dunia, alhamdulillah sejauh ini ya, saya bisa dibilang sukses lah gitu, sejauh ini ya di alam dunia gitu. Tapi alam yang sana belum tentu loh, saya sukses, saya harus hitung-hitung lagi nih bekal, saya udah cukup apa belum? Karena saya menyadari bahwa di alam yang nanti itu, umur saya lebih panjang daripada di alam dunia ini. Alam dunia mungkin umur saya paling berapa sih? 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. Tapi di alam sana itu umur saya akan jauh lebih panjang gitu. Itu udah siap belum? Nah itu terasa banget gitu di bulan puasa ini bahwa San, yang paling penting itu bukan semata-mata fisikmu yang sehat kayak gini gitu, tapi jiwamu udah sehat apa belum? Karena jiwamu itu adalah identitasmu yang sejati gitu. Nah itu kan. Oke, baik. Kita jadi dulu sejenak Pak Arfan untuk satu sesi terakhir, nggak terasa ya. Kita udah mau menutup aja di sesi terakhir. Anda smart listeners yang mau bergabung masih saya tunggu di kesempatan pagi hari ini di 0812-11-12-959. Dan kita akan jeda untuk satu commercial break berikut ini. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit.
Be happy now. Be happy now. Be happy. Smart Happiness. Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Smart Listeners, Anda masih bersama kami dalam program Smart Happiness dan masih juga membahas topik yang sama. Ini sungguh penuh refleksi diri begitu ya Smart Listeners, untuk Anda yang mendengarkan kami di pagi hari ini. Puasa usai, apa sih yang berubah? Apa sih Smart Listeners yang berubah di dalam diri Anda, di dalam mungkin tingkat spiritualitas Anda? Apakah ada yang Anda rasa, oke, ini momen saya belajar, momen saya latihan, dan sekarang saya harus latihannya diperpanjang lagi untuk bisa benar-benar berubah. Di kesempatan pagi hari ini, masih Tasya tunggu Anda di 0812 11 12 959 dan masih bersama dengan Pak Arfan juga. Pak Arfan, di momen-momen selanjutnya di bulan April ini terutama begitu ya, ada nggak sih ini ataupun topik-topik yang akan Pak Arfan bawakan di sesi-sesi lainnya? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak, Tasya. Bulan April ini saya akan banyak datang ke perusahaan gitu. Ya, ada banyak sekali teman-teman kita yang butuh pencerahan ya dalam bidang-bidang yang kaitannya dengan happiness dan spiritualitas gitu. Kayak bulan Ramadan kemarin aja tuh saya ada 2 kali sesi bicara mengenai gratitude, ya bicara mengenai bersyukur. Karena ternyata bersyukur itu sangat erat kaitan dengan peningkatan produktivitas, kebahagiaan kita di tempat kerja, merasa lebih bermakna dan sebagainya gitu. Nah silakan teman-teman semua yang ingin belajar mengenai happiness, gimana kebahagiaan di tempat kerja, Anda boleh mengundang saya langsung ya datang ke perusahaan Anda, langsung ngomong dengan leader-leader Anda dan kita caranya tuh ngobrol Tasya. Jadi bukan kayak ustadz di masjid atau pendeta di gereja gitu yang berceramah berkhotbah gitu, bukan gitu. Kita ngobrol. Dan dengan ngobrol itu nanti akan timbul pro dan kontra dan sebagainya, itu akan ramai sekali gitu. Ya, jadi silakan teman-teman yang ingin mengundang saya, silakan langsung hubungi ILM ya dengan Mas Wibowo di 0812 12345 949 0812 12345 949. Itu Tasya. Oke, baik. Pak Arfan, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang hadir di WhatsApp kami. Sudah dijawab ya, bahkan di sesi yang terakhir ini. Saya izin bacakan terlebih dahulu. Sebentar. Bapak Gary. Selamat pagi Pak Arfan. Dengan izin wafat izin, mohon maaf lahir batin. Kalau untuk saya sendiri relevan Pak, karena membuat saya lebih patuh terhadap beribadah, terutama pada pagi hari, yaitu sholat subuh. Nah, pertanyaan saya, gimana kita dapat mengukur dampak nyata dari puasa kita nih terhadap perilaku dan spiritualitas kita? Mau ditanggapi dulu Pak atau saya bacakan lagi? Bacakan lagi aja ya. Oke, baik. Bapak Asmi, selamat pagi di Bekasi. Kadang perubahan-perubahan positif kita runtuh setelah lebaran Pak. Setelah lebaran udah lupa gimana kebiasaan-kebiasaan ketika puasa. Kenapa ya Pak perubahan tersebut tidak bisa permanen? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak ya Pak Gary, Pak Asmi ya. Perubahan tidak permanen karena modelnya itu baru memiliki, belum menjadi. Jadi kita itu dalam hidup itu ada kalau kita bicara mengenai perubahan Tasya ya, ada 2 modelnya itu ada 2. Yang pertama tuh memiliki, misalnya dengan mengatakan begini, saya memiliki kesabaran, saya memiliki rasa syukur, saya memiliki belas kasih. Itu namanya baru memiliki. Nah yang seringkali kita dapatkan dengan berpuasa itu, karena waktunya juga pendek ya, hanya 1 bulan, itu baru sampai pada tingkat memiliki, belum menjadi. Yang paling tinggi itu adalah being, menjadi, bukan memiliki. Karena kalau menjadi itu, sesuatu itu sudah apa istilahnya itu? Sudah menjadi diri kita, terserap menjadi diri kita gitu. Kan beda ya, coba, beda nggak gini? Saya memiliki kesabaran, dengan saya menjadi orang yang sabar. Beda. Beda. Kalau memiliki kesabaran,
terserah saya mau sabar apa enggak gitu ya. Kalau saya jadi orang yang sabar ya mau nggak mau, maksudnya bagaimanapun situasinya saya akan sabar. Sabar ya kalau menjadi atau being, sabar itu sudah menjadi identitas kita. Sudah menjadi sesuatu yang mendarah daging dengan kita. Sudah tidak bisa dipisahkan lagi dengan diri kita. Saya adalah orang yang sabar. Itu namanya modenya itu adalah being. Saya adalah orang yang penuh syukur. Jadi syukur itu sudah menjadi bagian dari darah daging saya. Sabar menjadi bagian dari darah daging saya. Saya menjadi orang yang compassion, yang penuh belas kasih kepada orang lain. Itu sudah menjadi bagian dari diri saya. Nah, kalau memiliki itu, ini saya, ini milik saya, gitu. Ini saya, ini milik saya. Saya memiliki kesabaran. Saya memiliki self-control, kontrol diri. Saya memiliki rasa syukur. Saya memiliki belas kasih. Tapi belum menjadi bagian dari diri kita, gitu. Itu dua hal yang berbeda. Masih ada jarak antara kita dengan apa yang kita miliki. Dan ketika kita puasa, seringkali yang terjadi baru sampai pada level memiliki itu. Saya memiliki kesabaran. Tapi ketika nggak berpuasa, saya tidak menggunakan kesabaran itu sebagai alat bagi saya untuk berinteraksi dengan sesama manusia. Karena saya memiliki gitu. Saya memiliki handphone gitu kan. Saya memiliki handphone. Tapi saya bisa nggak pakai handphone ini kan. Gitu. Tapi kalau menjadi itu sudah mendarah daging, udah nggak bisa, Anda tidak bisa tidak gitu, sudah memiliki, sudah mengidentitaskan diri Anda dengan itu, sudah menyatu dengan itu gitu. Nggak ada effort ya Pak Arfan untuk melakukan, nggak ada effort untuk melakukan. Ada effort, betul, ya betul. Nah, ini bagus nih, ini statement bagus nih. Kalau memiliki itu harus ada effort gitu. Kok saya nggak sabar ya? Mana rasa sabar saya? Ayo, kan saya punya dulu, saya cari dulu. Oh ini nih, sabar nih, ini sabar, dapat nih gitu. Saya cari dulu. Effort gitu. Kalau masih effort itu namanya baru memiliki. Tapi kalau menjadi ya, saya orangnya emang begini gitu kan. Ada orang yang misalnya ramah ya. Ada orang yang ramah, berarti dia emang ramah orangnya gitu. Perhatian sama orang gitu. Tapi ada orang yang memiliki keramah-tamahan gitu. Nah itu belum menyatu dengan dirinya, belum menjadi dirinya yang sesungguhnya gitu. Nah, puasa yang cuma sebulan itu menurut saya, makanya tadi saya bilang pertanyaan Tata itu bagus banget gitu. Itu pertanyaan yang thought-provoking, mengubah mindset kita. Cukup nggak ya sebulan ini? Terus terang saya akan mengatakan dengan pengalaman saya sendiri ya, nggak cukup, jauh dari cukup. Karena yang namanya latihan itu harusnya lebih panjang daripada pementasan. Pementasannya 11 bulan, latihan cuma sebulan. Loh, pementasan 5 menit aja kita bisa latihan berminggu-minggu kok gitu. Ya, jadi paling-paling nih, kalaupun kita mencapai sesuatu sebagai hasil dari puasa, paling-paling baru sampai pada level memiliki itu. Apa? Memiliki kesabaran, memiliki rasa syukur, memiliki belas kasih, memiliki pengendalian emosi. Tapi yang namanya memiliki itu bisa hilang. Apapun yang kita miliki itu bisa hilang. Maka tugas kita sesungguhnya adalah mengubah level kita, pengembangan diri kita dari memiliki menjadi being, dari having menjadi being. Modenya harusnya being bukan having. Nah, tapi kalau mau seperti itu, Anda harus punya planning ke depannya seperti apa. Tadi saya sudah sharing planning saya ke depan tuh kayak gitu. Nah, planning Anda kayak apa? Itu yang harus Anda pikirkan. Baik, Pak Arfan, di sini nih waktunya terbatas. Boleh mungkin kita langsung di dalam mengelaborasikan apa yang sedang kita perbincangkan di pagi hari ini. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi puasa usai. Apa yang berubah? Nah, itu sebuah pertanyaan refleksi yang harusnya kita tanyakan kepada diri kita. Karena yang namanya segala sesuatu yang kita lakukan itu kan kita ingin tahu nih, buahnya apa gitu. Ya kalau dalam agama sendiri kan dikatakan apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya itu, supaya kamu bertakwa. Kan seperti itu. Nah, bertakwa itu apa? Gitu ya. Kalau saya, kan banyak orang yang mengartikan takwa itu dengan takut gitu ya. Kalau saya, karena saya menggunakan paradigma happiness, takut itu bukan happiness, saya bilang gitu. Kalau happiness itu paradigmanya bukan takut, tapi cinta. Jadi bukan takut kepada Tuhan, tapi cinta kepada Tuhan. Gitu. Ya, jadi bukan saya nggak korupsi karena saya takut kepada Tuhan, bukan. Saya nggak korupsi karena saya cinta kepada Tuhan. Tuhan itu adalah
entitas atau zat yang maha suci, ya, yang menginginkan kebaikan dalam diri setiap orang. Saya cinta, bukan karena takut. Nah, inti dari cinta itu sesungguhnya adalah apa? Cinta itu tidak bicara mengenai pahala dan dosa. Cinta itu tidak bicara mengenai surga dan neraka. Cinta itu bicara mengenai kedekatan. Cinta itu bicara mengenai keintiman gitu. Jadi apa itu takwa menurut saya? Takwa itu, ya kalau tadi tujuan berpuasa itu adalah bertakwa. Takwa itu adalah apa? Ketika kita dekat dengan Tuhan. Nah, dekat itu apa? Ketika kita bisa menghancurkan tirai yang membatasi kita dengan Tuhan. Karena yang membatasi manusia dengan Tuhan itu sesungguhnya adalah tirai-tirai itu. Maka tirai itu harus dihancurkan. Apa itu tirai? Itulah yang namanya ego, itulah yang namanya hawa nafsu, itulah yang namanya hasad. Kita hancurkan itu sehingga akhirnya antara kita dan Tuhan itu tidak berjarak. Orang yang mencintai itu menginginkan dia dengan yang dicintainya itu tidak berjarak gitu. Karena dekat, intim gitu. Itu namanya cinta. Nah, yang menghalangi cinta kita kepada Tuhan itu adalah apa? Ego, hasrat, hawa nafsu dan sebagainya itu yang dilambangkan dengan tubuh kasar kita ini. Nah, itulah yang kita berusaha ubah mindsetnya dalam puasa ini, bahwa yang paling penting itu bukan tubuh kasarmu, bukan fisikmu, tetapi jiwamu. Jiwanya harus jadi orang yang kuat gitu. Jiwa-jiwa yang kuat gitu. Karena pada dasarnya nanti kamu hidup dalam jiwamu itu selama-lamanya, tapi kamu hidup dalam tubuh fisikmu ini hanya sementara saja. Sebentar saja, ini cuma nyangkut aja. Saya akan biasanya cuma nyangkut di dunia ini, mungkin sampai berapa? 80-90 tahun, mudah-mudahan kalau umur saya panjang di dunia. Tapi cuma nyangkut doang gitu. Nah, itu yang menjadi pemahaman saya, yang menjadi hasil dari puasa saya di tahun 2025 ini, ya, karena didrive oleh banyak hal, termasuk berkurangnya istri saya gitu. Karena saya yakin istri saya itu masih ada. Tubuhnya udah hancur, udah hancur itu tubuhnya itu. Tapi dia masih ada secara spiritual, secara jiwa dia masih ada. Nah, saya juga akan ke sana juga. Kita semua akan pergi ke sana gitu. Nah, puasa ini tujuannya sesungguhnya adalah menyadarkan kita bahwa identitas kita yang hakiki adalah kita adalah makhluk spiritual. Kita adalah jiwa, bukan tubuh kita. Nah, kalau kita mencapai itu, menurut saya itu kita sudah berubah dahsyat gitu. Karena perubahan yang terjadi pada diri kita bukan lagi perubahan perilaku dengan puasa ini, tetapi perubahan mindset, perubahan paradigma, perubahan cara pikir kita dalam melihat identitas kita sebagai makhluk spiritual, bukan lagi makhluk fisik. Dan nanti itu dampaknya akan panjang untuk kemana-mana gitu, ya, membuat kita lebih bahagia, lebih bermakna, dan juga lebih sukses di dunia ini. Itu Tasya. Dan mudah-mudahan smart listener semuanya bisa nyampe juga nih kepada perubahan kalau mendengarkan talk kita dengan menyimak dengan benar-benar tadi mudah-mudahan bisa nyampe juga bahwa iya ya, aku ini bukan tubuhku, aku adalah jiwaku. Dan jiwaku harus jiwa yang kuat, manusia kuat. Itulah yang menjadi tujuan dari berpuasa. Wah, terima kasih Pak Arfan untuk insight-nya, dan semoga ini menjadi inspirasi baru begitu ya smart listeners, apalagi setelah menjalani puasa Ramadan 1446 Hijriah khususnya, dan bisa membuka lembaran baru lagi di mana latihannya udah nih sebulan, tinggal bagaimana terus konsisten latihan lagi agar pementasannya nanti lebih perfect lagi. Dan kayaknya pentasnya kita nanti deh Pak Arfan ya di akhirat sana begitu kan, kita mendulang apa yang udah kita lakukan begitu ya. Buahnya Tasya. Buahnya ya. Buahnya. Pentasnya di dunia tetap. Oh iya. Oke. Itu pentasnya ya. Baik. Terima kasih juga smart listeners untuk yang sudah bergabung bersama dengan kami. Dan akhir kata, saya Tasya Rutama. Saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, Be happy. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.